lelaki tua yang bernama Kiai Pawakal kini telah tua renta dan tidak mengenali siapapun. Namun dengan kesungguhan hati, Rayi Senelok merawatnya. Dan dengan keprihatinan yang tuntas pula, Kanuruhan Gajah Enggon menungguinya. Kanuruhan adalah sebutan bagi salah seorang pejabat di Sang Pancar Riwilwatikta. Bagi Gajah Enggon, Kiai Pawakal adalah orang yang memiliki arti khusus. Ia bukan hanya kakek mertua, ia bukan hanya kakek istrinya, tetapi Kiai Pawakal adalah orang yang memiliki sejarah yang luar biasa. Namanya menjadi kisah abadi yang selalu disebut-sebut orang Mojopahit, menjadi kenangan para orang tua yang masih mendongengkan bagaimana hebatnya perjuangan Raden Wijaya dan orang-orang luar biasa seperti Kiai Pawakal dan teman-temannya dalam mendirikan negara baru yang bernama Mojopahit. Di samping Kiai Pawakal, masih ada nama lain yang sering dituturkan bagaimana sepak terjang mereka yang luar biasa. Mereka itu seperti Medang Dangdi, Pamandana, Ronggolawe, Nambi, Sora, Wirota Wirogati, dan lain-lainnya. Apa yang bisa kita lakukan, Kakang? Pertanyaan yang dilontarkan dengan suara bergetar dari hati yang bergetar itu berasal dari mulut Rayi Senelok. Kiai Pawakal tidak sekedar menempati kedudukan sebagai kakeknya belaka, namun Kiai Pawakal adalah juga orang tuanya. Sedari masih bocah, ia telah berada dalam asuhan Kiai Pawakal. Itulah sebabnya kasih sayangnya kepada Kiai Pawakal sangat bergumpal. Layaknya orang yang mencintai, Nyai Rayi Senelok amat takut kehilangan kakeknya, sebagaimana anak yang takut kehilangan ibu, ayah, atau orang-orang yang dicintainya. Namun, apa yang bisa dikatakan Nyai Rayi Senelok itu ketika melihat keadaan Kiai Pawakal? Atas keadaan Kiai Pawakal itu, Kanuruhan Gajah Enggon memiliki pendapatnya sendiri. Oh, Nyai, jika telah tiba saatnya Yang Widi memanggil kakekmu kembali untuk menghadap kehiribaannya, relakanlah. Jangan ada secuil pun rasa tidak ikhlas. Jika kakekmu harus kembali menghadap penciptanya, aku rasa itu justru lebih baik. Dengan demikian, Kiai Pawakal tidak perlu terlalu lama menderita. Apalah artinya berumur panjang jika keadaannya seperti itu? Kata Kanuruhan Gajah Enggon. Meskipun pada awalnya sulit, Nyai Rayi Senelok bisa menerima pendapat dari suami yang amat dicintainya itu. Tergolek tanpa daya karena menderita lumpuh, tidak lagi mengenali keadaan di sekitarnya, tidak lagi mengenali dirinya, dan juga tidak lagi mengenali cucu buyutnya. Apalah arti hidup yang demikian itu? Melihat nafasnya yang tersengal dan terasa berat, betapa ingin Rayi Senelok melihat kakeknya terbebas dari penderitaan semacam itu. Bahkan andai kata mungkin Rayi Senelok ingin berbagi menanggung bebannya. Melihat hal itu, akhirnya Rayi Senelok pasrah dan tidak lagi cemas. Sebaliknya, Kanuruhan Gajah Enggon tidak dapat membuang rasa cemasnya. Namun, kecemasan itu disimpannya sendiri, bahkan tidak dibagi-baginya rahasia penting itu kepada istrinya. Menghadapi kakek mertuanya yang demikian itu, Gajah Enggon tidak mungkin lupa apa yang disampaikan oleh orang yang sangat dihormatinya, yaitu Ibu Suri Gayatri 20 tahunan yang lalu. Gajah Enggon, kakek mertuamu itu tidak bisa mati, ucap Ibu Suri Gayatri kala itu. Memperoleh pendapat yang dilontarkan tanpa pendahuluan dan dalam percakapan yang membelok dengan tiba-tiba itu, Gajah Enggon tiba-tiba terkejut.
Namun Gajah Enggon yang saat itu belum menjabat sebagai Mantri Weda melihat Ibu Suri tidak sedang bercanda. Ibu Suri Gayatri bersungguh-sungguh dengan ucapannya. Ibu Suri Gayatri memejamkan mata sejenak untuk entah menghayati apa. Ketika perempuan itu kembali membuka matanya, tangannya terjulur kepada Gajah Enggon. Ia minta dibantu untuk berdiri dan bangkit dari pembaringannya. Enggon, simpan apa yang aku sampaikan ini hanya untuk dirimu saja. Jangan sampaikan pada istrimu. Jika kau percaya padaku, kaulah kelak yang harus berupaya untuk menolong kakek mertuamu itu, ucap Ibu Suri Gayatri. Gajah Enggon mengangguk, namun Gajah Enggon tidak mampu menahan rasa penasarannya. Ketika diperolehnya kesempatan, kemudian dilontarkannya rasa penasaran itu. Mohon maaf Gusti, kenapa Gusti bisa berpendapat kakek mertua hamba tidak bisa mati? Tanya Gajah Enggon. Ibu Suri Gayatri tidak menjawab. Arah pandangannya yang lurus ke depan jatuh kepada seorang abdi istana yang tengah menyeret kereta yang penuh dengan rumput. Kereta itu mestinya diseret dengan kuda. Entah mengapa orang itu justru menggantikan tugas dari kudanya. Puluhan ekor menjangan yang telah jinak bergegas mendekat dan tidak sabar menyantap rumput yang berceceran di mana-mana. Suara harimau mengaum sama sekali tidak membuat para menjangan itu ketakutan. Toh, memang tidak ada yang perlu untuk ditakutkan. Mengaum sekeras apapun, harimau itu tidak mampu berbuat apa-apa karena ia berada dalam kerangkeng besi yang tidak mungkin untuk ditembus. Melihat Ibu Suri Gayatri bagai akan melupakan hal yang baru saja diucapkannya, Kanuruhan Gajah Enggon menempatkan diri berdiri di depannya. Mohon Gusti menjelaskan, mengapa kakek mertua hamba tidak bisa mati? Gajah Enggon kembali kini bertanya. Ibu Suri Gayatri memperhatikan keadaan di sekelilingnya. Dengan arah pandang menyusuri dari ujung ke ujung, Ibu Suri menggerataki dinding-dinding istana. Akhirnya, Ibu Suri menjatuhkan pandangan matanya ke arah matahari yang tengah bersirang dengan terang benderang. Di dalam raga dan jiwa kakek mertuamu tersimpan sesuatu yang akan menjadi masalah di hari tuanya. Jika sesuatu itu berhasil dilucuti dan kemudian dipaksa untuk keluar, pada saat itulah kakek mertuamu akan kembali menjadi seorang manusia lumrah. Kalau tidak, sepikun apapun kakek mertuamu, nyawanya tidak akan pernah bisa oncat dari tubuhnya, jawab Ibu Suri. Gajah Enggon yang tegang, pandangan matanya kini tajam dan lurus. Bagaimana maksud Gusti? Ibu Suri Gayatri tidak segera menjawabnya. Oleh karena Ibu Suri mengendaki berjalan-jalan menyusuri jalan kecil di sepanjang tepi dinding istana, Gajah Enggon dengan sikap menuntun tangannya. Para prajurit di pintu gerbang Purawaktara memperhatikan, termasuk Senopati Gagak Pongol dan Mahapati Gajah Mada. Mereka melihat Kanuruhan Gajah Enggon memang memiliki kedekatan khusus dengan nenek dari Pangeran Pati Hayam Wuruk itu. Usia Hayam Wuruk sendiri saat itu belum genap 1 tahun. Kedekatan itu diawali oleh kedekatan Ibu Suri Gayatri dengan Rayi Sunelok. Rayi Sunelok sering datang menengok Ibu Suri di istana. Apalagi ketika masih gadis, Rayi Sunelok adalah abdi yang amat setia melayaninya. Apa yang dimaksud dengan sesuatu yang harus dilucuti itu, Gusti? Gajah Enggon mengejar dengan segenap rasa penasarannya. Ibu Suri Gayatri berhenti berjalan dan kemudian memandang Gajah Enggon. Sesuatu yang menyebabkan kakekmu mempunyai kemampuan yang aneh.
Misalnya, ia bisa mengundang atau membangunkan angin lesus. Kakekmu itu ketempatan kemampuan ilmu katigdayan yang mungkin bagus baginya di masa muda, namun akan menjadi masalah ketika ia sudah tua, jawab Ibu Surikayatri. Kenangan itulah yang kemudian membuat Kanuruan Gajah Enggon merasa kini gelisah. Ia merasa yakin apa yang diucapkan mendiang nenek dari Prabu Hayam Wuruk itu harus ia cermati. Setidaknya Gajah Enggon menyimpan beberapa kenangan yang tidak mungkin untuk dilupakan. Pertemuannya dengan Rahi Sinolok yang kemudian menjadi istrinya itu adalah contoh yang tidak mungkin untuk ia bantah. Betapa waktu itu Ibu Surikayatri telah meramalkannya sebelum peristiwa itu terjadi. Ombak tidak lagi terdengar dari rumah yang berada di tepi pantai itu. Gajah Enggon tidak berniat mengganggu istrinya yang terbekur dengan mata yang teramat basah. Gajah Enggon juga tidak ingin mengusik anak lelakinya yang amat menyayangi kakek buyutnya itu. Dalam resah dan kesedihannya, kebekuan anak lelaki Gajah Enggon itu melebihi beku sebuah patung. Dari perkawinannya dengan Gajah Enggon, Rahi Sinolok memiliki 2 orang anak, Ratna Kinanti dan juga Gajah Sagara. Sayang sekali Ratna Kinanti tidak berumur panjang. Pada usia 4 tahun, Ratna Kinanti menutup mata untuk selama-lamanya setelah ia mengalami sakit panas sehari semalam tanpa diketahui apa penyebabnya. Sementara Gajah Sagara sendiri kini berusia 23 tahun. Ia sebaya dengan Prabu Hayam Wuruk karena dilahirkan pada tahun yang sama. Gajah Sagara kini tumbuh menjadi seorang pemuda gagah dengan tinggi badan yang melebihi romonya. Dadanya bidang membuatnya lebih kekar dari Gajah Enggon. Kanuruhan Gajah Enggon kini menyentuh pundak istrinya. Rahi Sinolok yang tengah termangu itu kemudian menoleh menatap suaminya. Yang dilakukan Gajah Enggon itu semacam pemberitahuan bahwa ia akan berada di luar. Rahi Sinolok kemudian mengangguk pada suaminya. Gajah Enggon yang telah berdiri di atas tanah berpasir menebar pandangan matanya ke punggung Pulau Madura yang terlihat samar di kejauhan. Karena Kiai Pawagal sakit keras, Kanuruhan Gajah Enggon meminta izin untuk meninggalkan pekerjaannya selama beberapa waktu. Mahapatih Gajah Mada yang menjadi atasannya secara langsung mengabulkan permintaan itu. Jika dihitung, telah sepekan Gajah Enggon berada di ujung Galuh, tepatnya di pedukuhan nelayan yang bernama Panculu. 20 tahun yang lalu, ketika Gajah Enggon masih berpangkat senopati dan untuk pertama kalinya datang berkunjung ke tempat itu terlihat sepi. Kini ada puluhan rumah memanjang ke timur dan ke barat, dan rumah Kiai Pawagal merupakan rumah yang paling megah. Sebagai salah seorang pejabat penting di Mojopahit, Gajah Enggon mampu membangun rumah yang lebih layak untuk kakek mertuanya. Namun, jika Kiai Pawagal amat disegani di tempat itu, bukan karena ia memiliki rumah yang bagus yang dibangun oleh cucu menantunya, akan tetapi karena semua orang akhirnya tahu Kiai Pawagal bukanlah orang yang sembarangan. Ia adalah salah satu orang yang amat berjasa dalam membantu Raden Wijaya untuk mendirikan negara Mojopahit. Di samping itu, Kiai Pawagal merupakan paran jujukan mereka yang butuh petunjuk dan bantuan. Misalnya, para nelayan yang berharap untuk mendapat ikan dalam jumlah yang besar, atau para petani yang tidak ingin salah tanam pada musim yang akan tiba. Itulah sebabnya ketika ada berita Kiai Pawagal telah menderita sakit keras, semua orang kini sibuk mendoakannya, doa agar ia cepat sembuh. Namun ada juga doa agar Kiai Pawagal segera terbebas dari penderitaan panjangnya. Namun sampai sejauh itu, meskipun telah amat tua dan kehilangan kesadarannya, nyawa Kiai Pawagal masih betah berada dalam tubuh yang ringkih itu. Dengan keadaan yang seperti itu, mati pasti jauh lebih baik daripada hidup dengan raga yang tidak lagi layak untuk diajak hidup.
Gajah Enggon layak cemas jika teringat pada peringatan yang diberikan oleh Ibu Suri. Apalagi jika Gajah Enggon teringat pada 2 kejadian yang disaksikannya secara langsung selama berada di ujung Galuh. Gajah Enggon kini menyapukan pandangan matanya ke laut luas di depannya dan sibuk menduga apakah angin lesos itu akan muncul kembali. Romo, terdengar kini suara yang serak. Gajah Enggon menoleh kepada Gajah Sagara yang datang menyusulnya. "Ada apa, Le?" balas Romonya. Namun memang ada saatnya Gajah Sagara mengalami kesulitan untuk mengeluarkan isi hatinya. Sebagaimana sering pula Gajah Sagara begitu lancar berbicara. Kali ini beban yang disangga oleh Gajah Sagara menyebabkan mulutnya terkunci. Padahal betapa amat ingin ia membongkar habis gumpalan isi dadanya. "Kasihan Eyang Buyut, Romo," ucap pemuda tampan itu dengan lemah. Gajah Enggon hanya mengangguk pendek sambil melangkah ke bongkahan batu besar yang tergeletak di atas pasir. Dengan duduk di atas batu itu, Kanuruan Gajah Enggon mempersiapkan diri untuk berbicara. "Apa yang kau inginkan terkait dengan keadaan kakek buyutmu itu, Nger?" tanya Gajah Enggon dengan suara yang dalam. Gajah Sagara kini mengumpulkan segenap kekuatannya untuk menjawab. "Aku kasihan kepada Eyang Buyut, Romo." Lalu Gajah Sagara kini mengalami kesulitan untuk berbicara. Lehernya kini bagai serasa tercekik. "Aku ingin Eyang Buyut sembuh, Romo," kata pemuda tampan yang berbadan kekar itu. Gajah Enggon tidak menampakkan perubahan raut wajah macam apapun. Apa yang diinginkan anak lelakinya berbeda sama sekali dengan apa yang ia inginkan. Dengan usia yang sedemikian tua renta, dengan keadaan yang seperti itu, kesembuhan atau bentuk penundaan macam apapun justru akan menjadi penyiksaan bagi Kiai Pawakal. Mati justru menjadi akhir sebuah penderitaan, karena sebagaimana diyakini banyak orang, hidup di dunia sungguh belepot kepalsuan. Hidup di alam kelanggengan yang diangankan itu sebagai hidup yang sebenarnya. "Ger, apa yang terjadi pada kakekmu itu adalah merupakan sebuah kodrat. Sebagian manusia mengalami 3 hal. Yang pertama adalah kelahiran, yang kedua perkawinan, dan yang ketiga adalah kematian. Namun, sebagian yang lain hanya mengalami 2 hal. Banyak orang yang mengalami kelahiran dan kematian tanpa mengalami perkawinan. Itulah perjalanan hidup yang dimulai dari muda menuju dewasa untuk kemudian menua dan mati. Perjalanan yang demikian sudah merupakan kodrat yang tidak bisa dihindari. Manusia satu dan lainnya bergaul dan berkembang. Ikatan di antara mereka memunculkan perasaan saling memiliki dan menyebabkan munculnya rasa takut kehilangan. Itulah perasaan yang tengah kau alami sekarang, Ger." Gajah Sagara menyimak ucapan dari Romonya itu dengan penuh perhatian sambil pandangan matanya menyapu warna hitam laut yang tanpa tepian. "Ger, rasa sayang dan cintamu kepada kakek buyutmu itu telah memunculkan rasa takut akan kehilangan. Itu sama halnya dengan kau merasa takut jika biungmu jatuh sakit, yang kemudian dapat menjadi penyebab kau akan berpisah dengannya untuk selama-lamanya. Perasaan yang demikian itu sampai pada derajat tertentu tidak benar. Misalnya, seperti kali ini, rasa sayang dan hormatmu kepada kakek buyutmu tidak harus diterjemahkan dengan berharap beliau akan kembali sembuh dan tetap menemanimu sampai kapanpun.
Hidup ada batasnya, Ger. Penuaan juga ada ujungnya. Daun-daun yang semula tumbuh segar, makin lama makin tua, untuk layu dan luruh. Kakekmu juga mengalami hal yang demikian juga, Ger. Gajah Enggon kini melanjutkan kalimatnya. Ucapan romonya itu telah menyebabkan Gajah Sagara terperangah. Kematian justru akan membebaskan kakekmu itu dari semua penderitaannya, Ger. Gajah Sagara sama sekali tidak siap menghadapi jawaban yang semacam itu. Jawaban yang makin membuat isi dadanya berantakan. Ger, eyang buyutmu itu sudah berusia amat tua. Beliau sudah lelah menghadapi kehidupan ini. Itu terbaca dari sikapnya yang tidak mau disuapi makan sejak beberapa pekan yang lalu, Ger. Apa arti bisa hidup panjang jika keadaannya seperti itu? Pontang-panting Gajah Sagara berusaha mengendalikan detak jantungnya. Dengan sekuat tenaga, ia mencoba menerima apa yang diucapkan oleh romonya itu sebagai sebuah kenyataan dan pilihan terbaik bagi kakek buyutnya. Gajah Enggon yang memegang pundak anaknya itu tiba-tiba bangkit dan berdiri. Arah pandangannya kini tertuju ke kanan. Gajah Sagara pun kemudian segera memberikan perhatian pada hal yang sama. Pada sesuatu yang luar biasa, pengalaman itu adalah untuk yang kedua kalinya bagi Gajah Sagara. Namun hal itu ternyata sudah berulang kali bagi Kanuruan Gajah Enggon. Dari arah yang menjadi perhatian itu terdengar suara menderu mirip suara barisan hantu. Di dalam biliknya dengan hati yang sesak, Rayi Sundolok memeluk kakeknya yang menggeliat sebagai terjemahan rasa sakit yang bukan alang kepalang. Sesuatu, entah apa, seperti berdesakan di kepala Kiai Pawagal, seolah-olah di dalam tubuh yang ringkih itu ada makhluk lain. Sesuatu yang hidup yang menyebabkan Kiai Pawagal kesulitan menggapai tarikan nafas pamungkasnya. Ketika masih muda, sesuatu yang numpang hidup itu bisa dimanfaatkan untuk banyak hal. Kini di usia tua, sesuatu itu malah menjadi masalah yang sulit untuk dipecahkan. Di luar rumah, di arah pandang Gajah Enggon dan Gajah Sagara, angin lesos yang membelit apapun itu kian menjadi dan menggila, menimbulkan rasa miris bagi siapapun yang melihat dan menghadapinya. Dengan jantung yang berdebar-debar, Gajah Enggon dan Gajah Sagara menyaksikan tontonan yang jarang terjadi itu. Tanpa ada mendung di langit, juga tanpa ada angin deras yang menjadi bahan baku, angin lesus itu terbentuk dan berputar semakin lama semakin cepat. Ukuran angin yang semula tidak seberapa itu kini bergerak membesar dan membelit apapun yang ada di depannya. Gajah Enggon dan Gajah Sagara kemudian bersiap-siap untuk melarikan diri ketika melihat angin yang meliuk-liuk itu mendatanginya. Dalam siraman cahaya rembulan, beliung yang sanggup menjadi sumber bencana itu siap menerkam seperti singa yang siap menancapkan kuku-kukunya. Namun, tanpa diketahui penyebabnya, tiba-tiba saja pusaran angin yang siap menggilas apapun itu menjadi bubar. Bagi Kiai Pawagal, setidaknya penderitaan yang muncul dengan mendadak itu agak terurai ketika cucunya mengusapkan kain basah di keningnya. Nafas yang semula agak tersengal-sengal kini sedikit mereda dan kembali tenang seperti sedia kala. Dan seperti orang yang kehabisan tenaga, Kiai Pawagal kini terkulai. Namun ayunan nafasnya masih menjadi tanda bahwa ia masih hidup. Gajah Sagara kini terhenyak dan duduk terjatuh. Gajah Enggon yang mampu berpikir amat jernih kemudian bergegas lari ke rumah untuk melihat bagaimana keadaan dari kakek mertuanya. Sesak nafas Gajah Enggon kini oleh kecemasannya sendiri. Ternyata benar apa yang dikatakan oleh Ibu Suri. Kiai Pawagal kini kembali tenang setelah mukanya diseka dengan secari kain yang dibasahi. Keadaan semacam itu menenangkan hati Gajah Enggon
Karena jika Kiai Pawakal menggeliat oleh rasa sakit yang dideritanya, di luar sana hal-hal aneh pasti terjadi. Kemunculan angin lesus itu selalu menandai keadaan itu. Dengan mata yang sembab, Rahi Sunelok memandang suaminya yang segera kemudian meraih tangannya. Mari kita ke sanggar Pamujan, Nyai. Bersama-sama kita panjatkan puja mantra. Semoga Yang Widi segera membebaskan kakekmu dari penderitaannya, ucap Gajah Enggon. Rahi Sunelok memandang Kiai Pawakal yang kini telah kembali tenang. Rahi Sunelok meraba kaki Kiai Pawakal yang sangat layu, sama sekali tidak memiliki tenaga, bahkan hanya untuk sekedar menggerakkan jemarinya. Di sanggar Pamujan yang kini dipenuhi oleh aroma bunga menur dan asap dupa, pasangan suami istri itu memanjatkan doa puja mantra, meminta kepada Yang Widi agar Kiai Pawakal diberi pilihan terbaik dan segera dibebaskan dari penderitaannya. Gajah Sagara kini masih memandang ke arah itu. Di tempat itulah angin lesus bertiup dengan sangat deras dan menampakkan diri beberapa saat yang lalu. Lunglai pemuda itu oleh kesadaran bahwa kemunculan pusingan angin itu berhubungan dengan kakek buyutnya. Makin besar ukuran pusaran angin itu menjadi ukuran seberapa ngilu rasa sakit yang tengah diderita oleh Kiai Pawakal. Dengan lunglai, Gajah Sagara kini mengenadahkan kepala. Gajah Sagara yang bagai tidak bertenaga itu kemudian menoleh ke belakang karena ketajaman telinganya. Ia mendengar beberapa ekor kuda kini tengah berderap mengarah ke tempatnya berada. Meskipun masih cukup jauh, Gajah Sagara kemudian bergegas berdiri dan menempatkan diri untuk melihat siapa yang akan lewat. Dari suaranya terdengar dengan jelas kuda-kuda yang bergerak itu mendekatinya. Paling tidak lebih dari 5 ekor. Yang membuat Gajah Sagara segera memicingkan mata adalah rombongan berkuda itu kemudian memperlambat diri ketika ia mendekati rumah Kiai Pawakal. Tidak hanya memperlambat, bahkan akhirnya mereka kemudian berhenti. Orang yang berkuda paling depan mengangkat tangannya sebagai isyarat perintah untuk mereka berhenti. Dalam siraman cahaya rembulan, Gajah Sagara melihat orang-orang itu kemudian turun dari kuda masing-masing dan mengikat kuda mereka pada beberapa pohon yang tumbuh di tepian pantai itu. Namun, ada pula yang mengikat kudanya pada bangkai perahu. Gajah Sagara yang tidak sabar ingin tahu kemudian bergegas mendekati mereka. Paman Gajah Mada, desis pemuda tampan itu. Gajah Sagara langsung bisa menebak orang itu adalah Gajah Mada hanya dengan melihat perawakannya yang kekar dan gaya berjalannya yang dengan ayunan kaki berat mirip langkah seekor gajah. Beberapa orang yang bersamanya adalah para prajurit yang melakukan pengawalan. Di antara mereka nampak pula Pasangguan Gagak Bongol. Paman Gajah, paman datang kemari, sambut Gajah Sagara. Gajah Mada yang menganggap Gajah Sagara tidak ubahnya anaknya sendiri kemudian segera meraih dan mengguncang pundak dari Gajah Sagara. Bagaimana keadaan kakekmu, Le? Tanya Mahapati Amangkubumi Gajah Mada. Pertanyaan itu menyebabkan Gajah Sagara terbungkam. Gajah Sagara kini menggeleng lunglai. Pasangguan Gagak Bongol kini mengeluarkan tangannya. Gajah Sagara tidak hanya menerima dan membalas tawaran jabat tangan itu. Ia kemudian memeluk Gagak Bongol dengan sangat erat. Gajah Sagara telah menganggap Pasangguan Gagak Bongol sebagai pamannya sendiri. Ketika masih bocah, Gajah Sagara mempunyai kenangan yang amat sulit untuk ia lupakan. Gagak Bongol yang telah beristri namun belum dikaruniai anak sering meminjam Gajah Sagara untuk diajak berkuda. Begitu sukanya Gagak Bongol kepada Gajah Sagara, sampai-sampai seringkali Gajah Sagara yang dipinjam itu tidak ia kembalikan. Terpaksa tengah malam Gajah Enggon datang mengambilnya. Biar saja anakmu di sini. Besok aku kembalikan, kata Gagak Bongol.
Gajah Enggon tertawa seperti meledek. Kalau aku tidak keberatan, istriku yang keberatan. Ia tidak bisa tidur semalaman kalau tidak ada yang dipeluk. Gagak Bongol kini ikut tertawa. Kan ada kamu. Gajah Sagara berharap romonya akan mengizinkannya untuk menginap. Akan tetapi Gajah Enggon menggeleng melalui kedipan matanya, meminta agar supaya Gajah Sagara mendekat. Gajah Sagara kemudian menghambur dan melompat ke pelukan romonya. Makanya, segera punya anak, supaya jangan sering pinjam anak orang. Kata Gajah Enggon. Kenangan yang sangat indah seperti itu masih tersimpan di benak Gajah Sagara. Maka beban yang sedang menggumpal dan butuh pelampiasan itu kemudian ia salurkan dengan memeluk erat Gagak Bongol. Tanggap terhadap beban yang sangat berat yang tengah dihadapi oleh anak sahabatnya itu, Gagak Bongol menepuk-nepuk pundaknya. Kenapa Paman Gajah Mada datang kemari? Tanya Gajah Sagara setelah ia berhasil menguasai dirinya. Gajah Mada kini memandang Gajah Sagara dengan pandangan yang tajam. Sudah beberapa hari ini, Ramamu pergi tetapi belum juga kembali ke kota raja. Aku yakin kakekmu sangat membutuhkan perhatian dari Ramamu. Itulah sebabnya aku menyempatkan diri untuk datang kemari. Gajah Sagara mengangguk. Iya Paman, keadaan Eyang Buyut kini sangat buruk. Mahapatih Gajah Mada dan Pasangguan Gagak Bongol kini saling memandang. Tanpa berbicara, Mahapatih Gajah Mada kemudian berjalan memimpin rombongan kecil itu. Gajah Mada menyuruh seorang prajurit untuk menjaga kuda-kuda mereka. Menjelang memasuki halaman rumah Kiai Pawakal, langkah kaki Mahapatih Majapahit yang memiliki tubuh kekar itu terhenti. Demikian juga dengan Pasangguan Gagak Bongol dan beberapa orang prajurit yang bertugas mengawal dua orang penting itu. Mereka mengarahkan perhatiannya pada tontonan yang amat menakjubkan. Gajah Mada memberikan perhatiannya dengan penuh minat. Pusaran angin tiba-tiba saja muncul menghisap apapun, meliuk-liuk, menari, dan terlihat sangat jelas dalam siraman cahaya rembulan. Dengan mata terbelalak, Mahapatih Gajah Mada mencermati gejala alam yang tidak sembarangan waktu muncul itu. Demikian pula dengan Pasangguan Gagak Bongol. Para prajurit pengiring kini segera menyiagakan dirinya. Jika pusaran angin lesus itu bergerak mengarah kepada mereka, tidak ada gunanya tombak yang teracung. Angin lesus dalam ukuran itu pasti akan sanggup melemparkan mereka semua. Merinding kini Mahapatih Gajah Mada memperhatikan angin lesus itu. Pasangguan Gagak Bongol juga tidak kalah miris ketika mencermati betapa dahsyat kekuatan yang tersimpan dalam pusaran angin yang meliuk-liuk sedemikian kencang itu. Seperti meledek, angin lesus itu bergerak di tempat, menyebabkan pasir yang dihisap kini tersebar berhamburan. Ketika tiba-tiba beliung itu bergerak melintasi rimbun pohon pandan itu kemudian tercabut dan terlempar ke laut. Gajah Mada dan anak buahnya kini melangkah mundur ketika angin lesus itu tiba-tiba bergerak ke arah mereka. Mahapatih Gajah Mada dan anak buahnya kini bersiaga untuk menyelamatkan diri jika angin yang berputar pemilik kekuatan dahsyat itu tiba-tiba saja mengancam mereka. Namun lagi-lagi tidak jelas apa sebabnya. Angin lesus itu tiba-tiba saja membubarkan diri. Mahapatih Gajah Mada dan juga Pasangguan Gagak Bongol tentu tidak akan pernah melupakan kenangan atas peristiwa yang sama lebih dari 20 tahun yang lalu. Ketika itu, istana Mojopahit dijarah oleh Wirota Wirogati. Maling itu memiliki kemampuan kanuragan yang aneh pula. Ketika lingkungan istana tengah dibelit kabut tebal yang aneh, saat itulah beliung yang rupanya hadir di bawah kendali seseorang kemudian muncul.
Jejak pesona peristiwa itu sangat sulit untuk dibuang bekasnya. Kini, setelah sekian lama, angin lesus itu unjuk gigi kembali. Setelah 20 tahun lebih berlalu, kini Mahapatih Gajah Mada dan Pasangguan Gagak Bongol menyaksikan pengulangan kembali kemunculan udara yang memilin membentuk pusaran angin itu.